Perkenalkan, nama saya Amang. Saya aktivitas sehari-hari biasanya jadi seorang konselor dan sekaligus menjadi pengamat sosial di lingkungan Kabupaten Pasuruan. Oke, kalau nama saya Indah Kartika Sari, biasanya dipanggil Indah. Anak-anak biasanya lebih familiar dengan saya dengan sebutan Bunda. Saya seorang konselor di SMK Negeri Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kebetulan saya juga seorang psikolog dan saya mempunyai biro, yaitu Biro Citra Buana. Kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian dirinya sendiri, yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang ada dan mempertahankan stabilitas dirinya sendiri. Kalau untuk Pak Amang sendiri, gimana? Untuk kesehatan mental sendiri itu bagaimana kondisi pikiran dan kondisi kesehatan jiwa itu stabil sehingga kita mampu mengontrol diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih normal dan sehat. Nah, saya contohkan di sini, kalau kondisi antara otak pikiran dengan fisiknya nggak sama, kan nggak akan terjadi kehidupan yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Gangguan mental itu setelah kita terganggu kesehatan mentalnya. Nah, kalaupun kesehatan mental kita itu terganggu, maka bisa disebut sebagai gangguan mental. Seperti itu. Gangguan mental itu apabila seseorang itu mengalami kondisinya secara fisik, baik pikiran itu kondisi tidak stabil. Baik di situ yang dimaksud adalah saat stres atau mengalami gangguan-gangguan beban pikiran saat melakukan aktivitas yang belum selesai. Sehingga di situ terjadilah gangguan kepada kondisi mentalnya. Kalau menurut di kesehatan mental, indikatornya itu ada 3, yaitu faktor biologis, faktor kehidupan, dan faktor keluarga. Untuk faktor biologis sendiri itu adalah masalah genetik. Kemudian untuk faktor kehidupan sendiri itu adalah trauma yang telah dia lalui atau lewati. Kemudian untuk faktor keluarga yaitu faktor permasalahan dan kehidupan di dalam keluarga itu sendiri. Cara mendiagnosa gangguan mental itu adalah kita mengamati kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak semata-mata satu kali pertemuan kita tahu bahwa orang itu atau anak itu atau seseorang itu mengalami gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu. Jadi kita perlu melakukan pendekatan atau pengamatan yang spesifik. Jadi biar tahu kalau anak itu ternyata kesehatan mentalnya terganggu. Nah, tapi kalau di dalam lingkungan keluarga, otomatis orang tua kan mengetahui kalau adanya ciri-ciri anaknya sudah berperilaku yang berbeda. Dari anaknya yang periang, tiba-tiba saja anaknya mengalami kemurungan. Ada apa? Anak saya tiba-tiba kok pendiam, mengurung diri di kamar dan apa? Seperti itu bisa saja ada indikasi bahwa anaknya kesehatan mentalnya terganggu. Apakah anaknya mengalami kecemasan atau anaknya mengalami sedikit trauma atau apa, itu perlu pendekatan seperti itu. Kecemasan itu terdapat pada gangguan mental karena kecemasan itu merupakan perilaku yang sedikit menyimpang dari kesehatan mental, seperti itu. Jadi seseorang yang merasa cemas itu kesehatan mentalnya terganggu. Kalau kesehatan mentalnya terganggu berarti dia mengalami gangguan mental, seperti itu. Ketika di dalam kondisi sekolah, di dalam lingkungan sekolah, anak-anak atau siswa-siswi itu mengalami, kita juga lihat kesulitan dalam beradaptasi juga bisa, atau kesulitan dalam belajar, tidak bisa menerima dengan cepat terkait dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, atau juga tidak menyukai terkait dengan pelajaran yang disampaikan. Kemudian bisa juga disebabkan dari lingkungan pembelajaran yang tidak efektif dan nyaman, yang sehingga kurang menunjang dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Rata-rata yang masuk konseling ke kita itu rata-rata untuk gangguan kecemasan itu karena masalah asmara. Kebanyakan seperti itu. Kemudian masalah yang seperti dikatakan Pak Amang tadi adalah gangguan belajar. Mereka kesulitan untuk menyerap proses pembelajaran yang ada. Seperti
seperti itu. Kemudian ada lagi karena faktor rasa cemas karena mempunyai bentuk tubuh ataupun wajah yang bisa dikatakan lain daripada temannya yang kekinian, jadi seperti itu. Terus apakah itu, mohon maaf, gemuk, terlalu kurus, terlalu tinggi, mereka tidak mempunyai percaya diri yang tinggi, rata-rata yang masuk ke ruang konseling seperti itu. Ruang lingkupnya itu luas, Mas. Ya. Tapi untuk spesifik lebih yang mengerucut lagi, ruang lingkupnya yang gangguan mental di sini itu adalah pertama dari lingkungan keluarga, dari lingkungan keluarga dulu, seperti itu. Jadi kita lihat di keluarganya dulu itu bagaimana, seperti itu. Terkait dengan kondisi kesehatan mental yang berada di daerah Kabupaten Pasuruan itu kurang lebih terdapat pada kondisi sosial ekonomi yang itu juga pengaruh besar kepada kondisi kesehatan mental anak. Dalam hal ini, ketika sosial support keluarga dalam proses pendidikan tidak ditunjang sama kondisi ekonomi yang memungkinkan, sehingga berdampak pada kondisi anak itu mengalami minder. Contoh hal kecil, di sini ada salah satu siswa kami, ketika yang lain sudah melakukan proses pembayaran administrasi secara tuntas dan kemudian diizinkan untuk mengikuti ujian, dan ada salah satu anak itu tidak mendapatkan PIN atau kartu ujian, sehingga anak tersebut kan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian yang disebabkan karena kurang administrasi yang tidak terpenuhi, sehingga tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Nah, disitulah kondisi anak mengalami minder, dan di kondisi itu kecemasan mulai muncul, sehingga kondisi kesehatan jiwanya juga mulai muncul juga. Nah, disitu. Ada dua kemungkinan, Mas, ya responnya. Ada orang tua yang mau menerima bahwa anaknya mengalami kesehatan mental dan gangguan mentalnya terganggu. Ada orang tua yang tidak mau menerima. Jadi ada dua, ada yang mau menerima dan tidak mau menerima. Orang tua yang mau menerima rata-rata itu, mohon maaf, tingkat pendidikannya sudah agak lebih tinggi dan mengerti bahwa ternyata anak saya itu butuh bantuan oleh ahli-ahli tertentu atau orang-orang yang berkepentingan agar anak saya bisa sembuh. Tetapi ada juga orang tua yang tingkat pendidikannya masih rendah, yang merasa malu bahwa ketika anaknya mengalami kesehatan mental dan gangguan mentalnya terganggu, maka mereka malu bahwa disangkakan, banyak rata-rata kan mereka mengira bahwa kalau kesehatan mental terganggu, gangguan mentalnya terganggu, dikatakan orang gila atau gangguan jiwa, seperti itu. Padahal kan tidak semuanya seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan bahwa dia bisa menerima dengan legowo dan mengobati anaknya, anak saya membutuhkan terapi dan lain. Ada yang malah menyembunyikan dan memperparah keadaan. Jadi kalau anaknya cemas berlebihan, maka anaknya akan mengakibatkan stres ataupun depresi. Ketika anak sudah mulai stres dan depresi, orang tua malu bahwa ternyata saya mempunyai keturunan yang gila atau mengalami gangguan jiwa. Maka ada yang dipasung, bahkan ada yang dikurung di kamar, bahkan ada yang mohon maaf dengan pengobatan tradisional yang ya mungkin menurut mereka baik, tetapi kedepannya untuk anaknya sendiri tidak lebih baik, seperti itu. Kembali lagi kepada kondisi sumber daya manusianya. Kita melihat kondisi geografis yang ada. Ketika kondisi geografisnya itu menunjang pada sosial pendidikannya tinggi, maka secara tidak langsung orang tua sebagai di sini adalah hal terpenting, adalah menjadi organ terpenting dalam kondisi keluarga. Tidaknya itu harus tahu dan peduli kepada kondisi kesehatan yang dialami anak, baik jiwa maupun mental dan juga kesehatan fisiknya. Untuk kemudian kembali lagi di kondisi lingkungan yang SDM-nya di bawah rata-rata, sehingga hal tersebut menjadi sebuah yang tidak terkontrol atau tidak terukur, atau bahkan sampai tidak tidak mengetahui bahwasanya seorang anaknya itu mengalami kondisi fisik atau gangguan dalam jiwanya ataupun mentalnya.
Dan di sini kita harus melihat kondisi latar belakang baik sosial, ekonomi, dan juga kondisi lingkungan geografis lingkungan keluarganya. Peran keluarga, Mas. Karena seperti saya, seorang psikolog, bertatap muka, bertemu, melakukan konseling, melakukan terapi, itu kan ada durasinya, ada waktunya. Sedangkan keluarga itu support yang paling utama. Keluarga itu kan setiap hari ketemu, setiap hari bertatap muka, setiap hari mengerti kondisi keadaan keluarganya, entah itu anaknya, entah siapapun yang terganggu. Sedangkan kalau saya, seorang psikolog yang dimintai bantuan, mungkin hanya ada durasi waktu 1 jam atau 2 jam paling banyak. Bahkan kita bagi dalam seminggu ada berapa kali pertemuan, ada berapa kali konseling, seperti itu. Jadi peran keluarga benar-benar dibutuhkan di sini. Gini, peran psikolog di sini hanyalah memberi motivasi, memberikan bantuan, memberikan konseling dan terapi. Untuk semuanya kita bekerja sama, kolaborasi lah dengan keluarga. Bahwa keluarga, entah itu orang tua, entah itu siapapun, kita ajari, kita beritahu bahwa dalam keluarga jenengan, dalam keluarga ini adalah salah satu yang terganggu di kesehatan mentalnya dan gangguan mentalnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuatnya kembali seperti semula, membuat kehidupannya dan kesehatannya kembali normal, seperti itu. Jadi psikolog di sini adalah membantu dan membimbing keluarganya itu agar bisa memberikan bantuan secara langsung dan secara kondusif kepada pihak yang bersangkutan. Karena di dalam kondisi lingkungan keluarga itu adalah merupakan fondasi awal dari proses segala bentuk kesehatan, baik kesehatan lingkungan maupun kesehatan jiwa, lebih-lebih dalam kondisi proses penyembuhan kesehatan jiwa dan mentalnya. Siapa lagi kalau bukan dari keluarga yang memulai. Sebagai seorang psikolog pun ketika dalam proses penyembuhan tanpa ada dukungan sosial dari keluarganya untuk proses penyembuhannya pun juga akan nihil, juga akan muspro pada akhirnya. Karena di sini seperti layaknya seorang dokter, ketika sudah memberikan obat dan sudah memberikan obat secara detail sesuai dengan dosisnya dan kondisi kesehatannya, secara tidak langsung kalau tidak diminum dan tidak ada kontrol dari lingkungan keluarga pun, maka dia tidak akan sehat. Lebih-lebih juga dari lingkungan keluarga yang mendorong dan mensupport agar dia tetap sehat dan juga tetap menjadi bagian daripada dirinya, sehingga kontrol daripada keluarga lebih penting daripada kondisi lingkungan yang jauh. Cukup terkecil di sini adalah terpenting keluarga terlebih dahulu. Semuanya kembali lagi ke pola asuh dalam keluarga, seperti itu. Tidak semua dari keluarga broken menghasilkan anak yang broken, kesehatan mentalnya terganggu, kemudian terjadilah gangguan mental. Tidak seperti itu. Jadi pola asuh orang tua sudah yang diterapkan ke anak, itu yang menghasilkan nanti bagaimana anak itu bisa berkembang. Karena dalam kondisi broken, kita harus melihat latar belakang permasalahannya juga. Tidak kemudian kita menjudge bahwasanya anak yang dibesarkan dari keluarga broken itu mengalami kondisi kesehatan mentalnya terganggu. Akan tetapi bagaimana di sini melihat kondisi anak sesuai dengan pola asuh yang dilakukan dari orang tua, itu mampu mendamaikan kondisi jiwa anak, sehingga di sini apa yang menjadi permasalahan orang tua tidak kebawa menjadi permasalahan seorang anak itu sendiri. Parenting itu bagaimana orang tua, seorang ayah atau seorang ibu mampu mendidik dan mengasuh lebih-lebih kepada proses pendidikan karakter yang ditanamkan dalam proses kehidupan pada anak. Karena pendidikan karakter anak itu harus ditanamkan sejak anak itu dini sampai anak itu dewasa. Itu yang namanya pola asuh. Di dalam pola asuh, orang tua tidak ada yang perfect 100%, tidak ada yang sempurna. Dalam setiap pola asuh itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan keluarga dan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. Seperti itu, karena tidak ada segala sesuatu pola asuh yang perfect. Mungkin penerapan di dalam keluarga saya berbeda dengan keluarga Pak Aman, tetapi pola asuh yang diberikan orang tua itu pastinya orang tua
setiap orang tua menginginkan hasil yang terbaik untuk anaknya, seperti itu. Jadi tidak ada setiap orang tua yang menginginkan keburukan atau kegagalan, seperti itu. Jadi mereka itu semaksimal mungkin menjadi yang terbaik. Tapi kembali lagi, tidak ada pola asuh yang sempurna. Jadi kita harus mengklasifikasi pada usia berapa anak mengalami pemberontakan terkait dengan pola asuh orang tua kepada anak. Mungkin anak akan cenderung sadar ketika dia sudah memasuki usia remaja awal. Karena di usia remaja awal ini anak sudah mulai berpikir dan mulai belajar nalar, sehingga kecemburuan sosial apa yang dialami dari teman-teman lingkungan sebayanya tidak didapatkan pada kondisi lingkungan keluarganya. Sehingga di sini proses nalar anak akan tumbuh. Apa yang salah di dalam lingkungan keluarga saya? Kenapa saya dilakukan seperti ini? Apa yang membedakan saya dengan teman-teman saya, dengan kondisi lingkungan bermain saya? Jadi itu kita harus mengklasifikasi juga pada usia berapa anak mengalami pemberontakan dalam proses pola asuh. Dan pemberontakan yang seperti apa? Yang seperti itu biasanya. Yang tidak semua pemberontakan karena permasalahan hal yang apa. Berarti anak sudah bisa memberontak itu kan berarti hal-hal yang benar-benar dianggap urgent sama anak itu. Berarti dia sudah berani memberontak, berarti dia sudah bisa berpikir bahwa oh ternyata yang dilakukan oleh orang tua saya itu salah.